Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Khalifatul Ma'rufah dari kelas PGSDA 2019 dengan NIM 190511627. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu teknologi informatika dan komunikasi atau yang sering disingkat dengan TIK. Baik, kita mulai di pembahasan pertama. Itu ada pengertian TIK. Untuk pembahasan kedua, ada jenis dan ragam TIK. Yang ketiga, ada pembahasan mengenai integrasi TIK dalam lingkup SD. Dan yang terakhir, ada model pembelajaran melalui TIK. Kita masuk ke pembahasan pertama, yakni pengertian TIK. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan pengertian TIK? Jadi, TIK adalah ilmu yang mempelajari hubungan dengan pengelolaan informasi dan data berupa pengambilan informasi, pengumpulan, penyimpangan, penyajian, maupun penyebaran informasi yang memanfaatkan media elektronik seperti laptop, HP, dan sebagainya. Nah, pembahasan kedua yaitu mengenai jenis dan ragam TIK. Jenis dan ragam TIK dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik. Dan yang kedua ada teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis internet. Kita sekarang membahas yang pertama, yaitu teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik. Teknologi ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada teknologi informasi dan yang kedua ada teknologi komunikasi. Untuk teknologi informasi itu ada televisi, radio, komputer, notebook, sub-notebook, ada kamera, flash disk, dan hard disk, MP3 player, cash register, dan kalkulator. Dan yang terakhir ada koran dan majalah. Yang B yaitu teknologi komunikasi, contoh medianya yaitu handphone, fixed phone seluler, ada pager, telegraf, walkie-talkie, dan surat pos. Baik, selanjutnya kita masuk ke teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Di dalam teknologi informasi yang berbasis internet ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada electronic mail atau yang sering disingkat dengan email. Pasti lebih sering mendengar dengan email ya. Dan yang kedua itu ada mailing list, yang ketiga ada newsgroup, yang keempat ada file transfer protocol atau FTP, dan yang terakhir nih yang paling umum, ada World Wide Web atau yang sering disingkat dengan WWW. Untuk electronic mail sendiri, ini adalah platform yang paling banyak digunakan hampir di seluruh dunia. Dan responden ini memilih electronic mail ini sebagai aplikasi terpenting internet, lebih penting daripada web. Mungkin karena dia adalah sebuah platform sederhana, namun dia mudah digunakan. Yang kedua adalah mailing list. Mailing list ini, cara kerjanya adalah pemilik email dapat bergabung dalam sebuah kelompok diskusi atau bertukar informasi yang tidak dapat diintervensi oleh orang lain atau orang di luar kelompoknya, jadi dia bersifat pribadi. Komunikasi melalui fasilitas ini sama seperti email, bersifat tidak langsung atau asinkronus. Yang ketiga adalah newsgroup. Untuk newsgroup sendiri adalah fasilitas internet yang dapat dilakukan untuk komunikasi antar dua orang atau lebih secara serentak atau bersama-sama. Bentuk pertemuan ini sering disebut konferensi atau fasilitas video conferencing seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Yang keempat adalah file transfer protocol atau sering disingkat dengan FTP. Untuk FTP ini, seseorang dapat mentransfer data atau file dari satu komputer ke internet atau di-upload, sehingga bisa diakses oleh pengguna internet di seluruh pelosok dunia. Di samping itu, fasilitas ini dapat mengambil file dari situs internet ke dalam komputer atau download. Jadi di sini kita bisa upload, bisa download. Itu termasuk file transfer protocol atau yang sering disebut dengan FTP.
Dan yang terakhir ada World Wide Web. Nah, WWW ini apa sih? Jadi WWW ini adalah fasilitas yang berisi tentang kumpulan dokumentasi terbesar yang tersimpan dalam berbagai server yang terhubung menjadi suatu jaringan atau internet. Jadi melalui format Hypertext Markup Language atau HTML, itu dapat terjadinya link dari satu dokumen ke dokumen lain, dan fasilitas ini bersifat multimedia yang terdiri dari kombinasi teks, fotografik, audio, animasi, dan video. Jadi di WWW ini dia berisi lengkap sekali ya. Oke, kita lanjut. Integrasi TIK dalam lingkup SD. Ini pembahasan selanjutnya. Jadi, integrasi TIK adalah kegiatan menggabungkan antara kecanggihan teknologi dengan kegiatan pembelajaran dengan tujuan memperkenalkan peserta didik tentang kecanggihan TIK agar dapat menggunakannya dengan baik dan bijak pada kegiatan pembelajaran khususnya di sekolah dasar. Kita lanjut. Model pembelajaran melalui TIK. Jadi model pembelajaran ini ada dibagi menjadi 3. Yang pertama ada latihan dan praktek, terus yang kedua ada tutorial, dan yang ketiga ada simulasi. Nah, untuk latihan dan praktek ini lebih mengutamakan praktek langsung, jadi bagaimana cara siswa mengimplementasikan apa yang diajarkan oleh gurunya mengenai TIK. Untuk tutorial ini yang dijelaskan oleh guru bagaimana cara menggunakannya. Jadi cara-caranya yang guru sampaikan sehingga dapat diikuti oleh peserta didik. Nah, kalau simulasi ini mungkin bisa diartikan dengan seperti contoh latihan. Jadi simulasi cara menggunakannya sebelum masuk ke dunia nyata atau aslinya dia melakukan simulasi terlebih dahulu agar langkah-langkahnya itu dapat terlaksanakan dengan tepat. Jadi nanti pas sudah masuk ke realnya itu dapat berjalan dengan baik. Oke, itu aja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.